Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita sebagai hamba-hamba pilihan di bulan penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat ini. Semoga keberkahan menyelimuti kita dan semoga Allah mentakdirkan diri kita sebagai hamba-hamba pilihan yang bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baik amal. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah. Tema kajian pada hari ini adalah tentang Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ramadan sebagai bulan pendidikan. Syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Setidaknya ada 5 hal yang ingin Allah tumbuhkan kepada diri kita melalui Ramadan ini. Yang pertama adalah Allah menginginkan diri kita menjadi pribadi yang sabar dan bersyukur. Ya, bagaimana siam ini melatih seseorang yang berpuasa untuk memiliki sifat sabar dan syukur ini. Sabar ketika dia tidak memakan atau minum atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Kemudian dia bersyukur dia dipilih oleh Allah dari sekian jiwa yang bisa menikmati hari-hari Ramadan. Karena mungkin pada saat yang bersamaan ada saudara kita yang sudah meninggalkan kita, yang tidak bisa menikmati bulan Ramadan ini. Dan ini adalah suatu karunia yang sangat besar yang kita patut syukuri. Kita dihadirkan oleh Allah untuk bisa menikmati hari-hari Ramadan ini. Yang kedua, Allah menginginkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang amanah dan jujur. Saum memberikan tarbiyah, melatih diri kita untuk melatih kejujuran kita, kejujuran atas keimanan kita. Bagaimana orang lain tidak bisa melihat apakah seseorang itu saum atau tidak, karena boleh jadi dia berbohong gitu, karena sangat mudah gitu. Tapi disinilah peran kejujuran gitu ya, peran kejujuran. Dia hanya merasa dipantau oleh Allah ya, sehingga kalau sifat muraqabatullah ini senantiasa dihadirkan ya, dipantau oleh Allah, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan sifat jujur ya dan amanah dalam kehidupannya. Yang ketiga, dengan Ramadan ini Allah ingin mentarbiyah kita supaya kita hidup zuhud ya, hidup zuhud akan kehidupan dunia. Kita hanya mengambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Di luar itu secukupnya saja. Dalam Quran surat Al-A'la Allah berfirman, "Bal tu'firunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bagi seorang muslim mukmin tentunya kehidupan akhirat itu adalah yang paling utama, paling kekal. Dunia ini hanya sebagai persinggahan saja. Dan yang keempat, Allah ingin mentarbiyah lewat Ramadan ini adalah supaya tumbuh kepekaan sosial, tumbuh empati, tumbuh rasa kasih sayang pada diri kita. Bagaimana saum ini mendidik pribadi-pribadi yang saum supaya merasakan bagaimana lapar, bagaimana dahaga, sehingga dia lebih menyayangi orang-orang yang mungkin bernasib tidak jauh lebih baik daripada dirinya. Kemudian yang terakhir, saum ini ingin mentarbiyah diri kita supaya menjadi pribadi yang disiplin dalam waktu. Ya, kita lihat ketika berbuka, hatta meskipun 1 menit, 1 detik ya, orang tidak akan berani mencicipi makanan sebelum azan berkumandang. Kemudian ketika sahur, meskipun mungkin masih belum kenyang gitu, makanan masih banyak, tetapi dia tidak akan menyantap makanan itu kalau waktu sahur, waktu azan subuh sudah berkumandang. Latihan disiplin ini insya Allah akan berbekas ketika di luar waktu Ramadan. Nah, sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, kajian ketika Ramadan itu pasti sangat banyak, baik secara online maupun online ya. Tinggal bagaimana kita mau ya tergerak untuk mengikuti kajian-kajian Ramadan itu. Dan tentunya bagi kita kajian itu tidak hanya sebatas menambah wawasan, menambah pengetahuan, tapi bagaimana kajian itu mampu ya memantapkan keimanan kita,
menggugah rasa kita, mampu menghilangkan sifat-sifat buruk kita ya, dan menggantinya dengan sifat-sifat baik, serta mendorong kita untuk beramal lebih baik lagi. Tentunya tidak hanya diri kita yang mendapatkan manfaat ini. Tarbiyah Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai warga ya, sebagai umat Islam berkontribusi dalam rangka mentarbiyah umat. Bagaimana Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan pendidikan bagi diri kita, bagi anak-anak kita. Bagaimana seorang ibu mentarbiyah anak-anaknya dengan latihan saum dan amal-amalan yang lainnya, dan tentu bagi umat Islam pada umumnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.